Pemirsa, siang-siang gini kayaknya cari makan enak kali ya. Dan sepertinya seafood salah satu menu yang menarik. Dan setelah riset yang panjang, ada satu tempat yang akan saya tuju. Tapi bukan cuma buat makan, tentu saja juga untuk mengulik sisi bisnisnya. Yuk! Bisnis kuliner dan minuman kekinian menjadi tren di mana banyak diburu para kalangan muda. Perkembangan bisnis F&B di tahun 2022 mempunyai respon positif dan kembali bergairah setelah mengalami keredupan di masa pandemi. Ini juga karena industri makanan dan minuman tetap tumbuh meskipun dihadang pandemi COVID-19. Pertumbuhannya mencapai 3,68% pada kuartal 2 2022, naik dari periode yang sama tahun 2021 sebesar 2,95%. Lalu, seperti apa gairah bisnis kuliner bagi pengusaha di awal tahun 2023 ini? Kami akan membahasnya dengan salah satu pelaku usaha kuliner yang menjual berbagai olahan makanan hidangan laut. Mas Gilang? Hai. Halo Mas Gilang, saya Mira dari CNBC. Terima kasih Terima kasih sudah waktunya. datang. Iya, terima kasih juga nih udah boleh main. Ini berarti tempat... Ini bisnis properti. properti? Gimana caranya? Kuliner tapi kok ada properti kan? Gimana tuh? Ini adalah apartemen. Tapi Apartemen? apartemen buat kepiting. Oh, buat kepiting. Buat kepiting. Jadi Asli. nggak cuma kita yang punya apartemen, tapi Ya, kepiting juga? betul. Oh, alah. Baik. Nah, kalau ngomongin kepiting, Ya. awalnya kepikiran bisnis kepiting itu tuh gimana, Mas? Mungkin bisa berbagi juga sama pemirsa tips melihat peluang bisnis waktu awal. Oke, aku mau cerita dikit. Jadi banyak banget teman-teman yang memulai bisnis itu based on dari pengalaman atau based on dari warisan. Warisan dalam artian, oh Bisnis ibuku bapaknya. masak enak, Ah. ibuku, terus aku mau masak masakan ibuku. Sukanya kayak gitu kan. Atau ini resep turun-temurun keluarga, terus aku nerusin ada kayak gitu. Tapi kalau aku beda, aku tuh nyari data dulu. Jadi dari 2016, aku memang sudah jualan online tuh dari dulu, dari sebelum adanya sosmed malah. Dari kanal jual beli di internet. Aku nggak berani nyebutin namanya, pokoknya salah satu itu. Nah terus aku cari data, begitu ada Instagram masuk 2016 aku cari data, aku lihat waktu postingan makanan apa atau pas lagi masak apa, dulu tuh ada satu konten yang masaknya dari atas, namanya konten tasty kalau ingat. Nah, waktu yang dimasak itu seafood, itu tuh tinggi banget trafficnya. Oke, orang tertarik banget lihatnya Tertarik ya. banget, sama daging waktu itu, olahan daging. Akhirnya aku pilihlah seafood. Kenapa? Karena aku pikir Indonesia negara kepulauan kan. Harusnya karena pantainya panjang, bahan seafoodnya berlimpah. Tapi ternyata mahal juga. Berarti kalau tips melihat peluang bisnis ala Mas Gilang gimana nih? Berarti based on data dulu. Based on data. Teman-teman, sekarang kita udah ada di era internet. Kalau kita bicara internet, maka banyak data yang bisa dianalisa. Jadi jangan cap cip cup, jangan berdasarkan wah aku dimimpiin harus masak, harus usaha gado-gado nih. Enggak begitu dong. Kayak dapet wangsit ya. Ya, betul. Jadi cari datanya di internet, sekarang demand-nya lagi apa, yang tren lagi apa. Kalau teman-teman senang yang tren, berarti cari yang trennya apa. Tapi kalau teman-teman senangnya memang pengen yang long last, ya jangan jauh-jauh dari makanan harian. Oke, modal bisnis awalnya berapa, Mas? Terus gimana cara kiat-kiat menentukan range modal bisnis yang tepat tuh seperti apa? Modal bisnis yang tepat itu yang ada di kantong aja saat itu berapa. Waktu itu aku sama Rahman itu punya uang 3 juta tok. Pakai uang itu akhirnya? Pakai uang itu, karena nggak bisa nyewa ruko, akhirnya kita nyewa kontrakan. 3 kali 2, 700 ribu. Udah sama air sama listrik. Akhirnya kita sewa itu, kita masak, dan gojeknya sampai 1 gang full. Sampai diusir sama Pak RT. Asli. Oke, kalau ke produksi kepitingnya, Mas, itu dari mana aja? Terus jenis apa aja yang kemudian sekarang dijual nih? Nah, kalian Mbak bisa lihat di sini. Ini tuh kepiting yang kita datengin langsung dari Papua. Langsung dari Papua. Dari Kenapa Teluk harus Bintuni. dari sana? Pertama, produksi atau daerah penghasil kepitingnya stabil. Terus yang kedua, harganya masih cenderung terjangkau. Oke. Lalu yang ketiga, memang sudah kualitas ekspor. Tapi dari dulu memang ngambilnya dari sana? Sudah dari awal? Enggak, awal pasti kita mulainya dari pasar terdekat lah. Dari pasar terdekat nih teman-teman lihat ya. Terus? Kalau bisa lihat tuh, gede banget. Dari pasar itu nggak mencukupi gitu? Pada akhirnya nggak mencukupi. Karena pemerintahan kita banyak kan, dan kita kan spesifik di ukuran-ukuran tertentu. Nah, itu nggak ada yang Nggak ada. sesuai ya? Iya, akhirnya satu-satunya solusi yang ada ya datangnya dari daerah langsung. Oke. Malah sekarang kita mau ngerambah ke ekspor juga karena permintaan ekspor udah banyak. Ekspor makanan matang? Kepiting. Oh, kepiting.
Jadi rencana aku memang satu tempat itu kita bisa jual matang, kita bisa jual hidup, kita jual fresh dan marinasi, sama kita bisa jual frozen. Oke, ini udah masuk ke pengembangan bisnis ya. Ini tahun berapa, Mas? Udah mulai tahun berapa kemudian? Ini 2020, 2020 akhir. Oh, berarti lagi pandemi berani buka. Karena memang e-commerce-nya sangat bagus E-commerce-nya lagi bagus-bagusnya, ruko juga lagi murah-murahnya. Dan waktu itu Kepiting lagi untung-untungnya. Dalam waktu singkat untung berlipat-lipat kali. Udah aku pikir daripada ini cuma jadi tabungan aja gitu kan, ya udah kita bikin sesuatu lagi. Berarti pemirsa yang mau mulai bisnis jangan takut ya, karena bisa terjadi kesempatan-kesempatan lain terbuka ya setelah bisnis. Dan yang menarik, yang tadinya aku anggap kompetitor, sekarang malah aku supply ke mereka. Gitu, jadi semua jadi teman sekarang. Oke, baik. Mas, berarti semua bahan kepiting nyinyir dari sini? Dari sini, Oke, confirm. saya mau lihat di dalam ada bahan-bahan apa lagi, boleh? Boleh, teman-teman kalau mau lihat yang frozen, aku punya cold storage gede banget. Ayo ikutin. Ya. Nah, ini Mbak, Oke, ini cold storage-nya. Kenapa cold storage. posisi cold storage ini penting, Mas? Pertama, untuk menyimpan stok dan memperpanjang masa stok. Ya kan? Terus yang kedua, untuk jaga-jaga kalau harga stoknya fluktuatif. Oke. Terus yang ketiga, untuk jaga-jaga, karena kita kan sering dapat pesanan B2B kan, bisnis to bisnis kan. Kita tuh banyak banget langganan hotel bintang 5 sama resto-resto. Oke. Yang bergerak di hospitality. Nah, kuncinya supaya mereka tetap sama kita, yaitu kita harus punya stok. Oke. Apalagi kepiting itu tidak diternak, jadi masih hasil tangkapan. Jadi Mas beli itu bukan dari kecil gitu? Bukan, itu hasil tangkapan. Jadi kalau nelayannya hari ini lagi kondangan nih, terus nggak laut gitu ya? nggak dapet. Oke. Makanya pentingnya punya stok yang hidup, pentingnya punya fasilitas yang hidup, dan pentingnya juga punya yang frozen untuk ngejaga itu semua. Berarti udah berusaha masuk ke supply chain untuk makanan seafood betul. ya? Jadi Kepiting Nyinyir itu adalah bisnis hilir, sekarang naik jadi punya hulunya. Oh baik, kalau di dapur nyinyirnya aja, misalnya perharian tuh habis berapa sih Mas? Kalau kita bicara porsi ya, kalau misalkan harian itu, misalkan a weekday, weekday itu rata-rata 50-an. 50-an porsi? 50-an pack. Gitu. Pack, Nah, kalau misalkan weekend ya bisa 2 kali lipatnya. Bisa 2 kali lipatnya. Kenapa kemudian nggak coba ke toko offline? Ke toko offline? Pertama, memang brandnya sudah dikenal dan punya nyawanya di online. Ya. Terus yang kedua, temanku tuh juga banyak di offline, dan aku tahu fixed cost-nya tuh gede banget. Oh, Gitu. itu Nah, yang jadi pertimbangan ya? Itu jelas menjadi pertimbangan, karena apa? Daripada aku keluarin fixed cost yang gede, lebih baik operasionalnya sama fixed cost aku turunin, Bisa tapi ditekan transaksinya, itu, iya, naik ya? sama aja. Oke. Jadi omsetnya juga gede. Baik. Ini kapasitas berapa Mas? 5 ton. Kita boleh lihat? Boleh. Ayo kita Pakai jaket lihat. nggak? Dingin banget ya? Dingin. Suhu berapa? Lebih dingin kalau ditinggalin dikasih. Oke, agak dinginnya beda tapi ya? Itu anyep ya? Iya, anyep. Oke. Ya. Wow, saya masuk ke freezernya dapur nyinyir ya. Ini Ini stok kita banyak banget. berbagai produk ya Mas? Ya, ini kerang darah, kerang tahu, ada kerang batik, gitu, stok kepiting, ini cumi ring, banyak. Oke. Semua. Ada dori, ada salmon, semua ada di sini. Wah. Ya pemirsa nih, habis dingin-dingin di cold storage ini kami akan ke dapurnya Kepiting Nyinyir. Tetap bersama kami di Invest Time on Location.